Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, para orang tua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bil khusus pengurus DKM yang sama-sama senantiasa berharap taufik, inayah, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang kita peroleh, nikmat yang kita dapat, yang kita rasakan, senantiasa kita bisa mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga nikmat yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu gemar membaca sholawat untuk Rasulullah. Berharap mudah-mudahan di dunia memperoleh rahmat, di akhirat memperoleh syafaat, juga hidup selamat dunia sampai akhirat. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuki tahun 2024 ya, di bulan Januari. Maka jamaah rahimakumullah, berbicara masalah bulan baik Masehi ataupun Hijriah, ini semuanya punya Allah. Jadi bulan ini punya Allah, baik mengenai tentang penanggalan Syamsiah ataupun Qamariyah. Kalau Syamsiah itu dimulai daripada Januari, Februari sampai Desember. Ya, kalau Hijriah dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini hafalan
Masehi apa Hijriah kayaknya. Saya yakin dua-duanya hafal. Cuman Bapak mau melafadzkannya nggak enak gitu ya. Sebenarnya mah insya Allah di luar kepala, di luar kepala nggak masuk. Jadi jamaah rahimakumullah, kadang kita lebih hafal nasional ya daripada nama bulan-bulan Islam. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat yang namanya nama bulan Hijriah itu semua ada maknanya, dimulai daripada bulan Muharram. Muharram itu jamaah rahimakumullah artinya bulan yang mulia. Karena memang di bulan itu bagaimana awal kita memasuki tahun baru. Ya, jadi meninggalkan tahun yang sudah kita lalui, masuki tahun daripada yang baru di bulan Hijriah, dimulai di bulan Muharram. Maka bulan muhasabah, bulan evaluasi, introspeksi. Di awal bulan ini, di awal tahun ini kita termasuk orang yang sudahkah menjadi orang yang baik? Kalau sudah, pertahankan, bahkan lebih kita tingkatkan kebaikan kita. Kalau mungkin tahun yang tahun lalu yang sudah kita lewati mungkin banyak kekurangan, mari secepatnya perbaiki. Jadi yang namanya kebaikan itu jangan pernah ditunda. Wasari'u, bercepat-cepat, dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u, bercepat-cepat, kata ulama maknanya satu, bercepat-cepat ilal maghfirah, menuju ampunan Allah. Lalu yang kedua, bercepat-cepat sari'u ilal khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan jangan pernah kita tunda. Ada kesempatan, lakukan kebaikan. Karena sesungguhnya ketika kita menyibukkan dengan amal-amal kebaikan, disitulah ladang jariah dari Allah buat kita. Berlimpah ruahnya pahala Allah berikan kepada orang yang terus mengejar kebaikan. Di dalam kebaikan ada pahala. Di dalam pahala itu ada jaminan tempat berupa jannah surga. Di dalam kebaikan kita memperoleh rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah, ma'unahnya Allah, keselamatan dari Allah, kemuliaan dari Allah di dalam kebaikan itu. Tapi kebalikannya ketika kita melakukan amalan yang sayyi'at, yang syarrun, yang buruk, yang jelek, maka sebaliknya kejelekan itu akan mendatangkan dosa. Orang yang berbuat dosa akan mendapatkan siksa, ditempatkan nanti di akhirat di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka pernah jamaah rahimakumullah, antara surga dan neraka dialog, ngobrol. Nanya sama Allah, ya Allah, engkau jadikan aku surga buat apa? Maka kata Allah, aku ciptakan engkau wahai surga bagi orang yang senantiasa taat terhadap perintahku dan menjauhkan apa yang dilarang oleh aku. Tapi sebaliknya neraka juga nanya sama Allah, aku kau ciptakan buat apa wahai Allah? Aku ciptakan engkau wahai neraka buat orang yang senantiasa berpaling dari peringatanku. Dia gemar berbuat maksiat, menumpuk dosa, tidak takut terhadap azab Allah, hukuman Allah, pengadilan Allah, sampai dia wafat tidak mau tobat kepada Allah, maka nerakalah tempat kembalinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, itulah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmatul iman. Nikmat kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu imannya alhamdulillah ada buahnya, yaitu amal soleh. Kita sedang melakukan amal soleh, yang mana orang yang melakukan amal yang soleh itu adalah berada di jalan yang lurus, yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah dapat ridha Allah,
maka subhanallah hidup kita ini akan diberikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Siapa yang gak mau yang namanya hidup tenang, hidup senang, hidup bahagia? Semua orang mendambakan itu. Maka tidak ada cara kecuali kita terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Wa yarda bil qada, Allah ridho ya kepada orang yang senantiasa terus istiqomah dalam kebaikan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqomahkan kebaikan yang sudah kita lakukan ini. Bahkan syukur-syukur alhamdulillah dari kebaikan ini buahnya adalah bagaimana mendatangkan banyak berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jaminan dari Allah. Jadi kalau orang disibukkan dengan amal kebaikan, maka berkahnya Allah dicurahkan, dilimpahkan. Itulah dalam surah Al-A'raf 97. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi ini beriman dan melakukan amal saleh. Jadi bukan hanya iman aja, bukan hanya percaya, tapi juga ada ya action. Ada amal kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama yang namanya barokah itu al-barokah ba'dal harakah. Orang yang memperoleh keberkahan kebaikan dari Allah setelah ada upaya, ada usaha. Nah, kita alhamdulillah ada usaha. Udah niat malam Ahad ada taklim rutin, ada upaya kita. Keluar rumah bismillah tawakkal 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kata ulama menjelaskan, Imam Tabari beliau menyampaikan dalam kitab Al-Jami'ul Bayan, siapakah mereka orang yang selalu terus mendapatkan pertolongan dari Allah dunia dan akhirat? Adalah orang yang selalu terus istiqomah berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, di antaranya orang yang ya'muru masajidallah, orang yang mau memakmurkan rumah Allah. Ini orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, masjid atau mushola siapa lagi kalau bukan kita orang Islam yang memakmurkan. Terus mau nunggu kapan lagi kalau enggak sekarang? Nunggu nanti kalau udah usia 60, nunggu kalau sudah 70, Pak. Justru kalau sudah semakin ke sono tenaganya udah berkurang. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita bertambahnya usia ada tadi keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan walaupun usianya cukup lumayan, ada yang kepala 5, 6, ada yang 7, tapi ada berkah pada umurnya, pada kesehatannya. Allah jaga kesehatannya dalam kebaikan. Itulah makna barokah. Jadi kaliganya aja kalau sedikit-dikit ada nggak enak badan mah langsung ketemu obatnya. Karena nggak bisa dipungkiri Pak, namanya kita nih usia Pak, nggak bisa dipungkiri. Kita nih beda. Dulu waktu usia 30-40 yang namanya duduk nih sejam 2 jam kuat Pak. Sekarang mohon maaf duduk nih sejam aja Pak, ini udah pada pegel ya. Makanya boleh-boleh aja kita ngaji sambil pijit-pijit gitu kan, nggak apa-apa itu. Iya pada pegel aja. Jalan juga udah mulai ya nggak bisa jauh-jauh. Tenaganya udah berkurang. Kalau kerja pun aktivitas udah mesti dibatasi, jangan berlebihan. Karena melihat kondisi fisik yang sudah mulai berkurang tenaganya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan kita rajin ke rumah Allah, rajin bangun malam, rajin silaturahim, hadir di majelis ilmu, kesehatannya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun usianya 60, tapi kekuatannya, energinya kayak 35. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita minta seperti itu nih hidup.
biar sehat. Sehat itu mahal, benar mahal banget Pak. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita ini ya ngabein kesehatan. Sehat itu mutlak dari Allah hadirin. Kalau Allah mau ngasih sakit Pak, gampang caranya Allah mau ngasih sakit. Ngasih penyakit itu gampang. Melalui mungkin panas dingin, flu, batuk-batuk, ya kan, meriang, ada aja keluhan badan yang subhanallah dirasain. Saya punya jamaah, saya tanya biasa rajin gitu kan, kemana aja Pak Ade? Nggak datang-datang. Aduh Pak Ustadz, kalau mau bangun nih malam bangun, mau tahajud, mau sholat, itu pinggang sakitnya luar biasa, sakit banget. Saya harus duduk sebentar ya, berlama-lama, berjam-jam, biar pulih kembali gitu, ngilangin rasa nyeri. Dan saya harus berobat gitu Pak Ustadz, nyari kemana, baik itu medis ataupun alternatif. Ternyata kembali, ya Allah, nikmat sehat itu luar biasa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pentingnya kita terus meminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka shihata fit taqwa. Ya Allah, aku minta kepadamu diberikan kesehatan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang dikasih sehat tapi enggak takwa sama Allah. Diisi kesehatannya buat hal-hal yang negatif. Habis waktunya kesehatannya buat begadang, buat poya-poya, buat senang-senang, ikuti syahwatnya. Nah, ini namanya bukan sehat fit taqwa, tapi sehat ya fil maksiyah. Ini kita minta kepada Allah, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya punya hutang pada pertemuan yang telah lalu. Saya ingin menyampaikan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mudah-mudahan waktunya setengah jam lagi sampai ya Pak ya. Iya, ini Bismillah ini kalau nggak sampai ya insya Allah ketemu bulan Ramadan aja. Paling tidak 2 bulan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bicara masalah Bismillah itu adalah kalimat yang Allah cantumkan di setiap surah di dalam Al-Quran. Dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mesti ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah wahyu dari Allah atas permohonan Rasulullah kepada bendaharanya Rasulullah. Orang yang mengumpulkan itu wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disuruh oleh Rasulullah kepada sahabat supaya tadi disusun. Maka setiap Rasulullah mengajarkan untuk memulai daripada surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan Bismillah itu merupakan ayatul Fatihah, ayat bagian daripada min ayatil Fatihah. Jadi kalau kita sholat, kan yang namanya baca Fatihah itu kan rukun, kudu dibaca Pak. Maka kalau kita sholat yang rahimakumullah, wajib membaca surah Al-Fatihah. Dibaca wajib karena itu rukun. Jadi rukun kalau ditinggal tidak sah, kecuali sholat berjamaah kata ulama. Kalau sholat berjamaah Pak, seandainya kita mohon maaf saking asiknya dengerin ya Fatihahnya imam, surah-surahnya imam yang dibaca sampai terpesona. Iya, saking kagumnya, senang banget, enak banget itu Pak. Giliran ruku, subhanallah, nggak baca Fatihah saya, karena makmum sah. Karena memang tadi dalam kondisi kita sedang asik mendengarkan lantunan Al-Qur'annya itu. Tapi kalau menyengaja nggak boleh, karena ini rukun.
kudu dibaca dalam sholat. Bahkan jamaah rahimakumullah, termasuk kalau ada orang sholat munfarid sendiri, lalu dia setelah takbiratul ula, lalu al-fatihah, korupsi, nggak baca fatihah, langsung kulhu, itu nggak sah sholatnya, ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita ya tahu ilmunya dalam ibadah. Maka bismillah itu adalah bagian daripada al-fatihah. Kata ulama, kalau seandainya kita jadi makmum masbuk ketinggalan, kita dapati yang namanya imam dalam kondisi dia selesai surah ruku nih, maka ambillah paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhal maghribi, gitu kan, sambil jalan dari sana, sholli fardhal maghribi salah sarakatin ya musabbil berarti dan makmum mandai ta'ala. Allahu akbar, niat di hatinya ke salat maghrib, makmum karena Allah. Maka langsung ngambil ruku yang sedang dilakukan oleh imam. Tapi bismillahirrahmanirrahimnya dibaca minimal bismillah, maka sudah kedapatan 1 rakaat. Itu pentingnya bismillah. Sebab kalau dibaca waladhdallin kan 7 ayat nih, ketinggalan mesti. Kalau sudah ketinggalan ruku berarti ketinggalan rakaat. Nah, gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, bismillah itu sangat luar biasa. Di dalam Al-Qur'an ada 114 surah, hanya 1 yang tidak memakai bismillah dalam surah At-Taubah. Di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 itu tidak memakai bismillah. Yang ada di sebelah kiri itu tulisan Arab, a'udzubillahi minan nari wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Itu ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah rahimakumullah surah At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Karena memang itu Rasulullah tidak mengizinkan, tidak nyuruh di awal At-Taubah itu dengan bismillah. Alasannya apa? Jamaah rahimakumullah, kata sahabat Ali karamallahu wajhah, karena di antaranya isi kandungan surah At-Taubah itu menceritakan satu tentang daripada orang-orang munafik yang dia membatalkan perjanjian dalam damai. Jadi emang mohon maaf hadirin, orang munafik itu susah. Ya zahirnya bagus tapi batinnya ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul tidak suka dengan orang yang membuat bagaimana Islam gak berkembang. Di belakang dia jamaah rahimakumullah bagaimana melemahkan Islam. Inilah orang munafik. Maka kata Rasulullah, karena memang pada turun wahyu surah At-Taubah ini berkaitan ada orang munafik di kota Madinah, maka Rasul menyatakan tidak perlu pakai bismillah, karena kalimat itu adalah pujian Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya, maka tidak pantas kasih sayang Allah diberikan kepada orang munafik. Itu diantara alasan kata sahabat Ali. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga penjelasan yang lain kenapa di dalam surah At-Taubah tidak diawali dengan bismillah. Itu dijelaskan oleh Imam Sya'rawi, Mutawali Asy-Sya'rawi. Beliau menjelaskan bahwa karena memang di dalam surah At-Taubah itu menceritakan tentang peperangan. Jadi melawan orang kafir, orang musyrikin yang memang sengaja yang akan memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi seperti itu Allah tidak menurunkan bismillah, karena saat itu dalam kondisi tidak menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah sedang dijajah. Itu alasannya. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di situ dalam Al-Qur'an hanya surah At-Taubah tidak memakai bismillahirrahmanirrahim,
tetap bilangannya, jumlahnya bismillah itu sebenarnya ada ya, yaitu 114 bismillah dalam Al-Qur'an. Bapak lihat nanti di dalam ya surah An-Naml ayat 31-32. Itu menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis. Jadi ketika Nabi Sulaiman berdakwah, memberikan surat kepada Ratu Bilqis supaya Ratu Bilqis menyatakan keislamannya di hadapan Allah, maka jemaah rahimakumullah, Nabi Sulaiman menulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam surah An-Naml ayat 31-32. Jadi ternyata bismillah walaupun 113 tetap digenapi nama Allah ada dalam surah An-Naml. Jadi jumlahnya tetap 114 surah bismillah tadi. Jamaah rahimakumullah, karena memang pada saat itu Ratu Saba namanya Ratu Balqis, dia menyembah daripada matahari. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang kata Nabi Sulaiman, ini punya kerajaan, punya kedudukan, orang yang kaya raya, punya anggota, tapi tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya para nabi adalah mengajak untuk mengenalkan semua yang namanya manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus burung. Emang ya keistimewaan Nabi Sulaiman itu diantaranya bisa berdialog dengan hayawan, ya, dengan binatang, dengan jin. Nabi Sulaiman berdialog. Ya. Terus lagi jemaah rahimakumullah, terhadap hayawan bisa berdialog. Termasuk ada burung yang disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menghantarkan surat ke negeri Sabah, dibawa oleh burung. Maka tulisannya adalah ini dalam surah An-Naml ayat 31-32. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya Sulaiman menyatakan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu surat tadi jemaah rahimakumullah jatuhlah di kerajaan Ratu Saba, dibacanya itu oleh Ratu Balqis, bahwa ternyata di situ salam dari Nabi Sulaiman, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Nabi Sulaiman mengenalkan kepada Ratu Balqis bahwa sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih tak pilih kasih, penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya nasihat dari Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis. Ala ta'lu alayya, jangan sampai kau menjadi orang yang sombong. Wa atuni muslimin, hendaklah kau menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ratu Balqis meminta permohonan kepada Sulaiman alaihissalam. Kalau memang wahai Sulaiman, engkau bisa memindahkan kerajaanku pakai satu kedipan mata, aku akan menyatakan sebagai seorang muslimah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ada yang ditawari itu sama Nabi Sulaiman, wahai anggotaku, adakah yang bisa memindahkan daripada singgah sananya Ratu Balqis ke kerajaanku? Maka kata ada jin Ifrit, saya bisa untuk memindahkan. Beberapa menit bisa. Apakah ada kalian yang lebih daripada kehebatan jin Ifrit ini? Ada seorang ulama, orang alim, ya rahimakumullah. Kata orang alim, saya bisa memindahkan daripada singgah sananya Ratu Balqis, dari mulai mermata melek sudah ada di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Maka ulama tadi jamaah rahimahullah tidak ada cara kecuali mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman pun menghargai daripada ulama tadi, karena Nabi Sulaiman lebih percaya kepada manusia tadi ketimbang daripada jin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Ratu Balqis diundang oleh Nabi Sulaiman datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Permohonannya singgasananya sudah ada di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Benar hadirin, atas izin Allah Pak, Ratu Balqis datang jadi tamunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu hadirin, yang namanya istananya Nabi Sulaiman itu terbuat dari emas, singgasananya semuanya serba emas, intan permata yang luar biasa. Bahkan menurut hikayat cerita, itu di bawahnya itu keramiknya hadirin seperti kaca yang sudah banyak ikan-ikan yang ada di bawah. Itu kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai Ratu Balqis ketika masuk ke kerajaan daripada Nabi Sulaiman, sampai agak sedikit mengangkat kainnya, takut disangka berjalan di atas air. Maka kata penjaganya, nggak perlu wahai Tuan Ratu, ini sesungguhnya keramik, ini sesungguhnya tempat yang memang seperti itulah kondisinya. Memang Nabi Sulaiman kaya hadirin, paling kaya Nabi Sulaiman. Yang sampai beliau berdoa, ya Allah, jangan sampai ada orang yang lebih kaya setelah aku. Itu doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kenyataannya memang nggak ada yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang terjadi akhirnya datanglah Ratu Balqis tadi ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya dinikahi Pak, karena sudah muslim. Nah, itu cerita daripada kehebatan Bismillahirrahmanirrahim. Maka manfaatnya atau keistimewaannya orang yang membaca Bismillah